Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadira. Saya mahasiswa Universitas Royal Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelas SI 2H. Di sini saya akan menunjukkan tutorial membuat website pribadi dari nol menggunakan HTML dan CSS. Tenang aja teman-teman, saya jelasin pelan-pelan. Jadi diharapkan untuk teman-teman bisa mengikutinya. Pertama-tama kita buka file dulu, terus kita cari di mana filenya mau kita buat, terus klik filenya. Di sini dia menggunakan file local disk D, terus folder baru, terus buat nama sesuai apa yang kalian mau. Di sini dia buat Nadira SI 2H. Nah, jika teman-teman ada atau foto yang dimasukkan, di sini dia ada foto yang memang mau dimasukkan di personal website-nya, terus dia copy, terus dia salin. Ctrl C, Ctrl V aja ya teman-teman. Nah, terus layarnya bagi dua supaya lebih memudahkan. Di sini dia langsung buka Visual Studio Code-nya. Gini ya teman-teman tampilan awalnya. Terus dia bagi dua juga, klik Windows, tanda panah. Nah, folder yang tadi yang baru kita buat, ditarik aja ya teman-teman, ditarik ke Visual Studio Code-nya sampai memunculkan ini, nama folder yang kita buat. Itu berada yang paling atas ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan dua file, satu file HTML untuk struktur isi websitenya, dan satu lagi file CSS untuk mempercantik tampilannya. Di sini file HTML-nya dia kasih nama index.html, CSS-nya dia kasih style.css. Nah, buka filenya teman-teman. Buka file sebelumnya, terus kita klik index.html, klik kanan, terus kita ada bacaan buka dengan. Di sini terserah mau pilih yang mana, tapi dia di sini menggunakan Google Chrome. Di sini bisa tidak menggunakan paket data. Nah, terlihat di sini bahwa filenya masih kosong. Nah, di sini langsung kita klik ini teman-teman tanda seru, terus langsung di enter. Nah, keluar itu kodenya. Terus di bagian title teman-teman kita buat di situ personal website, karena di sini dia mau buat website pribadi, jadi maka dia buat di situ personal website. Terus kita buat linknya ya teman-teman. Link release title itu fungsinya untuk menghubungkan file HTML kita ke dalam file CSS. Nah teman-teman, real style sheet itu adalah file CSS-nya, sedangkan type teks atau garis miring CSS itu artinya jenis filenya adalah CSS. Nah, sedangkan ref style CSS itu adalah menunjukkan nama file CSS yang dipakai atau nama CSS yang kita buat. Kita klik aja ke bawah, langsung di enter. Tanda ini teman-teman. Terus klik tanda seru, tanda kurang ya teman-teman. Itu tidak ada faedahnya teman-teman. Itu digunakan hanya sebagai penanda. Nah, terus ada div. Div itu fungsinya untuk pembungkus atau wadah. Biasanya teman-teman div itu digunakan untuk mengelompokkan bagian-bagian website, contohnya div untuk header, div untuk menu, div untuk konten, dan lain-lain. Terus kita enter. H2 itu untuk judul besar ya teman-teman, tapi lebih kecil dari H1. Di H2 kita buat biodataku, karena di sini buat untuk membuat biodata. Nah, terus di dalam div ada namanya kelas navigasi, itu fungsinya untuk membungkus bagian menu di atas yang disebut navigasi. Memberi nama kelas agar
bisa diatur dengan CSS atau bisa dipanggil di CSS nanti. Nah, setelah itu kita buat div lagi. Nah, di situ ada namanya ul ya teman-teman. Ul itu artinya unordered list atau daftar tanpa urutan. Biasanya digunakan untuk menampilkan daftar item seperti daftar menu. Nah, terus di dalam ul ada yang namanya li. Li itu artinya list item atau isi dari ul. Di dalam div-nya tertulis kelas menu supaya memudahkan kita untuk memanggilnya di CSS. Nah, terus ada di dalam li ada ref, high, itu fungsinya saat link itu diklik bisa memindahkan ke tempat lain atau dilompatkan ke bagian yang mempunyai ID high. Teman, kita blok bagiannya terus kita copy ke bawah. Nah, di situ tinggal kita ganti ininya aja, nama-namanya aja. Karena kita buat biodata, kita buat pendidikan. Nah, selanjutnya kita buat soft skill. Nah, terus selanjutnya kita buat kontak. Nah, kita Ctrl S, terus kita pindah ke Google Chrome-nya, terus kita refresh. Nah, itu jadi teman-teman belum diapa-apakan, masih indeks HTML-nya belum kita edit menggunakan CSS-nya, tampilannya masih seperti biasa. Terus kita buka style CSS-nya, kita bagi dua kolomnya, terus kita klik indeks HTML lagi supaya lebih memudahkan kita. Nah, kita klik style CSS-nya, terus kita buat tanda bintang, kita tanda kurung kurawa. Itu fungsinya semua elemen yang ada di halaman akan mengikuti aturan yang ada. Terus margin itu fungsinya menghapus jarak di luar. Kita nolkan aja. Terus padding itu menghapus jarak dalam atau jarak dalam default kita nolkan juga. Font family itu kita pilih Verdana. Nah, jadi semua yang ada di style CSS nanti akan menggunakan font Verdana. Titik, terus navigasi itu fungsinya untuk memanggil bagian navigasi yang ada di kelas navigasi itu ya teman-teman. Nah, background color itu dibuat warna marun, itu warna latar. Width 100% berarti lebar 100% dari layar. Kalau height itu tinggi navigasinya teman-teman, dibuat 70 pixel. Color warna putih
untuk warna teksnya. Terus ada juga position fixed, yaitu menu akan tetap di atas waktu dikulik. Kayak yang ini teman-teman, di biodata terus menunya kita geser ke bawah, tetap dia menunya gitu. Terus kita panggil juga titik. Itu ada kesalahan teknis ya teman-teman. Seharusnya div yang kedua itu logo, kelas logo, bukan kelas navigasi. Oke teman-teman. Nah, terus kita di style CSS, kita klik titik, terus logo, terus kurung kurawa, float left, itu fungsinya untuk ditarik ke kiri ya teman-teman. Terus padding top itu padding top, padding bottom, padding left itu untuk mengatur jarak dalam teman-teman. Misalnya kalau top itu untuk jarak dalam dari atas, terus kalau bottom itu untuk mengatur di bagian bawah, kalau left itu untuk mengatur di bagian kiri. Terus menu, terus klik kurung kurawa. Seperti biasa itu untuk mengatur posisi menu di kolom navigasi. Margin left itu jarak ke kiri dia buat 800 pixel. Terus padding top 27 pixel itu untuk jarak dari atas. Terus klik lagi untuk membedakannya. Menu, terus sebut juga ul sama linya, terus kurung kurawa itu untuk item dalam daftar menu di dalam ul. Udah gitu itu ada namanya list style non, itu untuk menghilangkan bulatan. Terus display inline block supaya menu sejajar ke samping. Terus margin right dia buat 50 pixel. Jarak antara menu ke kanan. Terus dia buat juga titik menu all li a untuk linknya atau text menu. Dalamnya kita buat text decoration non untuk menghilangkan garis bawah. Terus ada color, warna tulisannya dia buat white, putih. Terus dia buat titik lagi, terus menu, terus ul li titik 2 hover, terus kurung kurawa. Sampai teman-teman. Nah, di situ terserah kita mau warnanya apa, tapi di sini dia buat color RGB 734,4. Teksnya akan berubah menjadi warna merah tua gelap. Terus font stylenya italic text untuk mengubah teks menjadi mirip. Nah, kita pindah lagi ke Google Chrome-nya, kita lihat apa yang ada di sini. Ya, terlihat ya teman-teman, ada label Hai Pendidikan, soft skill dan kontaknya. Terus
Balik lagi ke indeks HTML-nya. Terus ini kita bagi lagi menjadi, kita tandai lagi. Kita buat di sini ini banner. Terus seperti biasa di dalam banner ada juga ya, ada div. Terus kita buat kelasnya. Kita buat banner. Kita enter. Nah, jangan lupa tambahin ID-nya ya teman-teman. ID-nya kita buat high. Seperti yang Dira bilang sebelumnya, supaya kita bisa berpindah ke bagian yang lain. Nah, ID-nya ini harus sesuai sama refnya ya teman-teman, yang di pagar itu. Kalau tulisannya di awal kecil, maka ID-nya juga harus kecil teman-teman, harus disesuaikan hurufnya. Kalau enggak, dia nggak bisa ini diklik. Terus kita buat div lagi sama seperti yang di atas, kelasnya masih banner. Terus untuk kita masukkan gambar, klik img, enter. Nah, kita tulis ininya ya teman-teman, nama gambarnya. Langsung kita enter. H1 untuk judulnya ya teman-teman, dia H1 lebih besar dari H2. Di sini H1-nya Dira klik high. Terus kita buat span untuk teks bergerak ya teman-teman. Span itu fungsinya untuk teks bergerak. Terus P untuk paragraf baru. Nah, sebentar. Artinya kita isi terserah. Kalau di sini kita buat ya seperti di tampilan. Mari buka hari ini dengan senyum hangat, dan semangat pagi. Semoga teman-teman melihatnya di waktu pagi ya teman-teman. Terus di sini kita klik, kita buat harap lagi. Sebentar. Nah, di sini ada juga namanya harap. Tanda ini, tanda pagar. Terus sudah buat selengkapnya. Harap ini biasanya untuk link ya teman-teman. Terus ada juga button atau bisa juga sebagai tombol yang bisa diklik. Kita balik lagi ke bagian ini, ke Google Chrome. Kita tengok di sini gambar Dira masih besar ya teman-teman, masih seperti ukuran biasanya. Terus di bawahnya juga ada tulisan. Nah, untuk mengubahnya menjadi ini tampilan ini, kita ke style CSS, titik, terus klik kelasnya, kelas banner, terus buka kolom kerawal. Terus kita klik background color, dia di sini dibuat RGB 185 45 45.
Dia warnanya tuh ini latar belak latar latar merah agak cerah teman-teman. Terus kita buat height tinggi bannernya 600 pixel. Terus text align-nya kita buat center supaya semua isinya di bagian tengah. Terus kita buat teksnya warna putih ya teman-teman, color white. Terus titik banner, terus img teman-teman. Terus harus sesuai ya teman-teman nama kelasnya. Di sini Dira salah tulis, harusnya bannernya menggunakan Dira buat di sini menggunakan A. Terus kita klik, kita refresh. Nah itu ada latar belakangnya merah, terus foto Dira karena belum diubah jadi masih besar, teksnya juga udah ke tengah. Banner img, terus kita buka kurung kelawar, terus kita klik, kita enter, terus kita buat border radius. Di situ kita buat 250% supaya jadi bulat ya teman-teman. Terus height-nya tinggi gambar Dira buat 150 pixel. Terus border solid white itu untuk garis putih di sekeliling gambar. Terus margin topnya jarak dari atas Dira buat 100 pixel. Terus kita enter lagi, kita klik Ctrl S, kita refresh. Nah teman-teman lihat semua udah berubah ya teman-teman, fotonya udah nggak besar lagi, udah bulat. Terus kita enter, kita buat banner A1, kita buat margin topnya banner A1 untuk judulnya aja teman-teman. Margin top dan margin bottom untuk jarak atas dan bawah Dira buat sama-sama 10 pixel ya teman-teman. Refresh lagi, agak ini ya teman-teman, ada space sedikit. Enter, terus Dira buat titik, terus banner, Dira buat button untuk ini ya teman-teman, tombol yang bisa diklik tadi. Dira buat jarak atas tombolnya itu 60 pixel. Paddingnya Dira buat paddingnya 10 pixel. Itu paddingnya untuk ruang dalam tombol. Terus widthnya, lebar tombolnya 400 pixel. Nah border radiusnya Dira buat 50 pixel supaya tombol jadi lonjong. Ada border juga Dira buat non tanpa garis pinggir. Nah teman-teman munculnya tombol ininya udah muncul, tombol buttonnya udah muncul. Terus titik Dira buat banner, Dira buat button, titik 2 over, kurung awal, enter. Ini untuk saat mouse diarahkan ke tombol. Background color RGB ini seperti yang sama warna di atas, warna merah, colornya jadi teks putih. Kita buat H1 span before, kurung awal,
kontennya itu konten kita kutip tanda ini, tanda koma di atas, klik 2 kali, supaya kontennya bisa berubah-ubah. Terus animationnya kita buat gerak, terus transformationnya transfer 50%, colornya kita buat RGB 214 153,153. Font size-nya besar, tulisannya 70 pixel, ukuran tulisannya 70 pixel. Refresh. Tampilannya teman-teman masih belum gerak karena belum ada tulisannya. Iframes gerak, kurung awal, enter 0%, kurung awal lagi, enter lagi. Terus kita buat konten, jangan salah ya teman-teman, konten. Terus kita buat titik koma di atas, terus isi kata-katanya. Di sini sudah buat selamat datang di website pribadi saya. Terserah teman-teman ya mau siap. Terus enter lagi, kita ubah jadi 50%. Buka kurung awal, klik konten lagi. Kalau kontennya salah teman-teman, dia nggak bisa gerak, jadi harus konten ya teman-teman, jangan konten atau yang lain. Terus kita ke tanda koma lagi di atas lagi, terus di sini buat saya Nadira, enter lagi, diubah jadi 100%, kurung awal lagi, konten lagi, titik koma di atas. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kita refresh lagi. Nah, lihat ya teman-teman bedanya, dia tulisannya udah bergerak, terus semuanya udah ini. Terus kita balik lagi ke index HTML, kita buat lagi bagiannya. Di sini ini pendidikan. Terus kita buat BR dulu teman-teman, supaya ada masih jarak antara ininya. BR, di dalam BR-nya kita buat ID-nya. Kita buat ID-nya sama pendidikan. Terus kita BR, klik BR lagi sampai 3 kali. Nah, terus di bawah BR kita klik div. Nah, di sini dia buat kelasnya box pendidikan. Kita enter.
Nah, kita buat H1. Ini ingat ya teman-teman, H1 fungsinya untuk judul, dia lebih besar dari H2. Di sini dia buat riwayat pendidikan. Terus dia enter lagi, kita buat div lagi, kelas lagi di dalamnya. Dia buat di div-nya, dia buat kelasnya itu box kiri supaya nandain ya teman-teman. Terus enter lagi, terus dia buat img, enter. Itu untuk masukkan gambar, kita pilih di situ icon SD, terus H3 itu lebih kecil dari H2. Dia buat di situ, di sini H3-nya sekolah dasar, terus dia enter lagi, dia buat paragraf. Nah, dia buat asal sekolah dia itu dari mana. Di sini dia berasal dari SDN 10 Guntung, Kecamatan 50 Persisir, Kabupaten Batubara. Balik ke Google Chrome, kita tengok di sini udah ada tampilan riwayat pendidikannya beserta gambarnya teman-teman. Dikarenakan ininya sama, isinya sama, cuman bedanya di kata-katanya doang, maka kita copy aja ya teman-teman, biar mempercepat waktu. Nah, udah di copy. Yang tadi yang di kelasnya box awalnya box kiri kita ganti jadi box tengah. Terus gambarnya juga kita ganti jadi icon SMP ya teman-teman. Jadi icon SMP, terus yang awalnya sekolah dasar kita ganti jadi sekolah menengah pertama. Nah, di situ kita bisa ganti saja karena saya alamatnya masih di situ juga, jadi yang diganti cuma nama sekolahnya. Di sini saya sekolah di MTS Al-Wasliyah Kedesyana. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga, ada yang nggak tahu ya teman-teman. Nah, setelah udah, kita klik ke bawah, terus kita enter, kita copy lagi. Terus kita ganti jadi box kanan. Kita ganti jadi box kanan. Terus gambarnya kita ganti menjadi SMA. Apa ya teman-teman, sebetulnya logonya itu saya berasal dari sekolah SMK, tapi logonya tetap SMA. Karena saya pusing teman-teman cari logonya di mana. Terus kita ganti juga nama sekolahnya jadi Sekolah Menengah Kejuruan teman-teman, saya SMK. Nah, selanjutnya kita ganti juga asal kita sekolah di mananya. Alamatnya masih tetap. Saya sekolah di SMK Swasta 2, Taman Ilmu Kedesyana teman-teman. Nah, kita lihat lagi di Google Chrome. Nah, semua sekolahnya sudah ada di tampilannya teman-teman. Nah, masih nggak beraturan kan? Nah, jadi selanjutnya kita bakalan mengubahnya di CSS ya teman-teman. Nah, teman-teman, di CSS langsung kita enter, terus kita buat titik, terus kita klik box pendidikan. Box pendidikan.
Terus kita buka kurung awal. Text align-nya kita buat center supaya isinya di tengah. Color-nya kita buat RGB 2019797 supaya warnanya menjadi warna merah muda tua. Terus kita buat margin topnya 90 pixel. Kita buat box kiri, box tengah, box kanan itu terus itu bagian kotak-kotaknya teman-teman. Lebarnya kita buat 300 pixel, lebarnya kita buat 320 pixel, tingginya kita buat 100 pixel. Terus background colornya, warna latar kotaknya kita buat A7 A6 A 76 A6A. Terus kita enter. Kita buat teksnya di tengah juga, paddingnya sama marginnya supaya tidak menempel. Kita buat border radius supaya sudutnya sedikit tumpul. Kita buat 10 pixel aja. Terus floatnya kita buat left supaya kotaknya sejajar ya teman-teman. Nah, terus kita beralih lagi ke Google Chrome, kita refresh lagi. Nah, lihat ya teman-teman, kotaknya ada diubah, semuanya berada di dalam kotak, terus ukurannya sama. Terus kita klik titik lagi, terus box kiri, titik koma hover, terus titik box tengah, titik hover, koma lagi, titik box kanan hover. Spasi kurung awal, background colornya buat seperti sebelumnya, RGB 185 45 45. Terus teksnya kita buat warna putih. Enter lagi. Terus klik box pendidikan H3, itu untuk judul dalam paragraf. Margin topnya 10 pixel, itu di balik margin topnya untuk memberikan jarak ke atas. Margin bottomnya 13 pixel untuk jarak ke bawah. Paddingnya kita buat 0 pixel 20 pixel, diberi padding kiri dan kanan supaya tidak diberikan padding kiri dan kanan. Lihat ya teman-teman, tampilannya berubah ya teman-teman, patternnya itu bisa berubah-ubah.
Setelah itu teman-teman, kita masuk ke indeks HTML. Setelah itu kita buat lagi bagiannya. Ini bagian soft skill. Terus kita klik, kita pencet div. Nah, kita buat kelasnya menjadi box kanan seperti di awal, supaya yang box pendidikan sama box soft skill itu sama teman-teman. Tapi salah teman-teman, kita buat di sini boxnya box soft skill. Kita ketik BR, terus di dalam BR-nya kita buat ID soft skill-nya, terus BR-nya sampai 3 kali, terus kita buat H1. Untuk judulnya kita buat soft skillku. Kita buat div lagi. Nah, di dalam div-nya kita buat kelasnya. Kita buat kelasnya sama seperti yang di atas, box kiri. Nah, terus kita masukkan gambarnya, ketik image, habis itu pilih gambar yang mau kita masukkan. Di sini milih gambar disiplin. Jangan diketik manual ya teman-teman. Di situ bakalan tertera untuk memudahkan kita supaya tidak salah dalam penulisan. Terus kita buat di sini H3, terus buat di dalamnya disiplin, terus di bawahnya kita buat paragraf. Nah, di dalam paragraf itu ada kata-kata tentang apa itu disiplin ya teman-teman. Teman-teman bisa baca sendiri. Kita save as, terus kita refresh lagi. Nah, tertera di sini 3 gambar, 3 bagian. Pindah ke style CSS, terus kita buat kelasnya titik box soft skill,
kurung kerawang. Ini untuk bagian judul soft skill, teman-teman. Nah, terus ada namanya text align center. Text align center untuk teks yang berada di tengah. Nah, colornya berwarna merah muda, teman-teman. Terus jarak atasnya 20 pixel. Belum ini ya teman-teman, di refresh masih belum rapi. Di enter lagi, terus kita masukkan titik, terus masukkan box soft skill, image, terus kurung kerawang. Ini untuk 3 gambar soft skill ya teman-teman. Ukurannya kita beri 60%. Terus tingginya 150 pixel. Nah, udah kecil ya teman-teman gambarnya. Cuman itu dia, teksnya belum masuk semua. Terus kita enter lagi. Terus titik. Masukkan box skill, terus H3, koma, paragraf, kurung kerawang. Ini untuk judul sama teks yang di bawah gambar. Terus kita masukkan margin top, kita buat margin topnya jarak atas kita buat 5 pixel, jarak bawahnya kita buat 5 pixel juga. Terus paddingnya kita buat 5 pixel supaya tidak mepet ke gambar. Nah, kita Ctrl S, terus kita refresh. Nah, itu teman-teman gambarnya udah bisa semua ya. Teksnya udah masuk juga. Terus kita pindah ke index HTML. Terus kita klik BR. Terus kita enter. Kita masukkan div lagi. Kita buat kelasnya kita buat box kontak. Terus ID-nya jangan lupa juga, ID-nya kita buat kontak. Terus kita enter. Kita buat H1 judulnya. Masukkan apa yang mau dimasukkan di sini. Kalau tidak di sini, H1-nya tidak isi dengan hubungi kontakku. Terus enter. Kita masukkan image.
Di situ Dira buat video chat. Nah, setelah itu kita enter. Kita masukkan paragraf, kita buat paragraf. Masukkan nomor kita di sana. Nah, terus kita Ctrl S, terus refresh. Nah, lihat teman-teman, gambarnya masih besar karena belum diubah ke CSS. Nah, terus masuk ke style CSS, kita buat titik, terus box kontak. Ini untuk bagian kontaknya teman-teman. Kita buat text align, ubahnya change center, buat teksnya ke tengah. Terus colornya kita buat warna merah muda. Terus margin topnya diberi jarak ke atas 500 pixel. Terus Ctrl S, refresh. Terus kita titik, masukkan box kontak. Bagian image, ukurannya 100 pixel. Margin topnya kita buat 50 pixel, jarak ke atas, terus jarak ke bawahnya 30 pixel. Terus kita Ctrl S, kita refresh. Udah kecil ya teman-teman ininya, gambarnya. Nah, terus kita masuk lagi ke indeksnya. Kita buat div lagi. Terus di dalam divnya kita buat kelas. Di sini kita buat kelasnya kelas footer. Terus enter. Terus paragraf. Kita buat di sini copyright. Nadira. Garis NIM 24220162. Nah, kita Ctrl S terus refresh. Udah masuk ya teman-teman. Nah, terus kita pindah ke style CSS. Nah, kita buat titik, terus masukkan kelasnya, masukkan footernya, terus kurung kerawal, enter. Buat text align-nya jadi center, buat teks ke tengah, terus background-nya kita buat marun supaya sama yang di biodata.
terserah teman-teman. Terus widthnya 100% ya teman-teman, sesuai lebar layar. Terus height-nya 40 pixel tingginya. Terus colornya kita buat putih. Terus jarak ke atasnya kita buat 50 pixel. Terus paddingnya 50 pixel. Auto 0 pixel. Ctrl S. Nah, habis itu kita refresh. Masuk ya teman-teman. Tampilannya beginilah tampilan hasilnya dari ininya, personal website Dira itu seperti ini. Terus biodata Dira kayak gini. Untuk A itu untuk yang pertama. Terus pendidikan, riwayat pendidikan, sekolah dasar itu udah masuk. Soft skillnya juga langsung ke ini. Terus kontaknya juga langsung ke bawah. Udah sesuai ya teman-teman. Sekian dari video saya. Seperti itulah personal website saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.